Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya belajarnya hari ini. Semangat? Udah sarapan semua? Udah, oke. Kalau udah sarapan semua, jadi belajarnya hari ini harus fokus dan semangat ya anak-anak. Oke, baiklah. Nah, di sini mau tanya siapa temannya yang gak hadir? Ada yang gak hadir? Hadir semua? Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Udah selesai. Oke, amin. Nah, jadi anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Ya, anak-anak tahu Pancasila nggak? Tahu? Iya, yang seperti yang tertempel di dinding kelas kalian itu Pancasila. Pancasila ada berapa? Ada yang tahu? Ada 5, iya benar. Coba, ada yang bisa sebutkan Pancasila apa saja sih isi dari Pancasila? Ya, kita sama-sama ya. Ya, ayo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak semua udah pinter, udah hafal semua ya Pancasila? Iya. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari anak-anak semua. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang makna dan juga cara penerapannya nilai-nilai yang ada di Pancasila dalam kehidupan kita semua nih anak-anak. Nah, tadi anak-anak kan sudah menyebutkan ada 5 sila dalam Pancasila. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut ya nih anak-anak tentang makna sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nah, anak-anak, kita menghidupkan Pancasila bukan hanya sekadar hafal saja, tapi dengan tindakan. Nah, Pancasila anak-anak seringkali kita hanya lihat sebagai simbol negara yang kaku, padahal ia adalah napas dalam interaksi kita sehari-hari anak-anak. Karena kita lihat dari sila pertama yang anak-anak sebutkan tadi, kita belajar bahwa menjadi manusia yang beriman bukan hanya tentang rajin beribadah, tapi juga tentang bagaimana kita menghormati ruang sakral orang lain atau menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Nah, dalam kehidupan sekolah, hal ini mewujudkan ketika kita tidak merasa terganggu atau mengejek saat teman meminta izin untuk menjalankan kewajiban beragamanya. Nah, anak-anak harus menghargai perbedaan keyakinan. Nah, perbedaan keyakinan adalah bentuk pengakuan bahwa setiap orang memiliki ikatan pribadi dengan Tuhannya. Dan juga tugas kita adalah menjaga agar ikatan itu tetap harmonis tanpa paksaan dari siapapun ya anak-anak. Nah, lalu pada sila kedua dan ketiga, nah di sila kedua dan ketiga ini kita diajak untuk melihat sesama bukan sebagai saingan, melainkan sebagai saudara. Nah, di era media sosial sekarang, pasti anak-anak sudah tahu, nah menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab berarti memiliki empati untuk tidak melakukan perundungan atau bullying. Nah, jadi teman-teman tidak boleh melakukan bullying, oke? Ya, baik secara langsung maupun
melalui komentar di sosial media. Nah, anak-anak, kita sadar nih bahwa setiap orang memiliki perasaan yang sama rapuhnya. Nah, kesadaran ini mungkin diperkuat dengan semangat persatuan kita, dengan kita memahami bahwa kita berbeda suku, selera musik atau latar belakang, atau juga latar belakang ekonomi kita tetap berada di bawah satu atap yang sama. Nah, anak-anak, persatuan Indonesia di lingkungan siswa seperti anak-anak semua terjadi saat kita berhenti mengelompokkan diri dalam yang namanya geng. Ya kan? Anak-anak pasti tahu dengan kata geng atau circle sekarang. Nah, yang eksklusif dan mulai merangkul semua teman-teman tanpa memandang perbedaan. Nah, jadi anak-anak jangan buat circle, jadi harus semuanya kita berteman. Nah, kematangan karakter anak-anak semua sebagai siswa itu diuji pada penerapan sila keempat nih anak-anak. Pada sila keempat ini kita bersikap saat ada perbedaan pendapat. Nah, demokrasi bukan soal siapa yang suaranya paling keras, tetapi anak-anak melainkan tentang kebijakan untuk mendengarkan saat diskusi kelompok atau pemilihan ketua kelas. Nah, kita belajar untuk menekankan ego dan mengutamakan kepentingan kita bersama. Bukan hanya memikirkan ego kita saja ya anak-anak. Ya, nah, dan juga kita harus menghargai keputusan yang telah disepakati, meskipun itu bukan pilihan pribadi kita. Nah, itu adalah tanda bahwa kita telah dewasa secara pemikiran. Nah, hal ini anak-anak semua adalah suatu bentuk latihan nyata dalam sebelum nantinya kita anak-anak semua terjun ke masyarakat yang lebih kompleks dan juga lebih nyata gitu. Nah, lalu yang terakhir, Pancasila ditutup dengan semangat keadilan pada sila kelima. Nah, pada sila kelima ini anak-anak kita diajarkan untuk tentang keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Nah, anak-anak dalam dunia nyata, siswa seperti anak-anak semua, keadilan sosial dimulai dari hal-hal kecil seperti kesadaran untuk melaksanakan piket kelas tanpa harus disuruh-suruh oleh guru. Nah, kita tidak boleh menjadi penumpang gelap yang hanya ingin menikmati kelas yang bersih, tapi enggan untuk berusaha untuk membersihkannya. Berusaha untuk tidak mau menyapu, tidak mau membersihkan, tidak mau ngepel. Nah, dengan itu anak-anak semua harus bekerja sama agar bisa menciptakan kelas yang bersih. Jadi tidak boleh kayak aku kan udah dia nih yang nyapu jadi aku nggak usah. Jadi teman-teman jangan berpikir seperti itu ya, karena kalau ada teman yang udah nyapu, oh kita bantu, oh mungkin kita bisa mengambil sekop untuk mengambil sampah-sampahnya lalu kita buang ke tempat sampah. Nah, begitu juga sebaliknya, misal kita udah nyapu, teman kita ngeskop atau teman kita ngepel kelas atau bersih-bersih kaca seperti itu, nanti itu juga termasuk kerjasama juga. Di situ juga teman-teman bisa belajar tentang pentingnya kerjasama dalam bekerja, karena dengan adanya kerjasama juga kita bisa meringankan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, anak-anak sudah paham? Sudah paham belum dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Nah, karena materi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah selesai. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Kalau teman-teman anak-anak ada pertanyaan, boleh nanti Ibu jawab. Kalau ada yang anak-anak yang belum mengerti, nanti Ibu coba jelaskan lagi. Ya, apakah ada? Tidak ada? Oke. Nah, anak-anak, karena Ibu sudah menyampaikan materinya tadi, nah untuk tugas anak-anak nanti itu tugas rumah ya, PR, anak-anak bisa mencari itu, anak-anak bisa mencari
sikap-sikap yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau suatu kegiatan yang teman-teman lihat di sekitar anak-anak yang termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila. Kan tadi ada 5. Nah, anak-anak tadi sudah hafal. Nah, nanti anak-anak boleh lebih dari 5. Misal pada sila pertama itu ada anak-anak ambil 2 kegiatan, itu boleh. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, anak-anak, dengan kita menjalankan atau mengikuti Pancasila, nilai-nilai Pancasila, kita bisa hidup dengan tenang, anak-anak. Ya, karena kita mengikuti aturan dari negara kita, dan juga kita bisa hidup damai. Kayak yang tadi, kita tidak boleh egois sama teman, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh bersirkel-sirkel dalam pertemanan. Jadinya nanti anak-anak punya teman yang banyak dan punya relasi yang luas. Jadinya teman-teman bisa hidupnya lebih bahagia gitu. Oke anak-anak, jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mendengarkan Ibu menjelaskan materi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Oke, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua.